Di konser Coldplay ini terjadi sebuah insiden yang cukup luar biasa. Wow, apa yang terjadi? Dan mungkin banget lu juga udah ngelihat video tersebut. Tapi itu video tentang apa sih? Yes, itu adalah video tentang dua orang yang baru aja kegep selingkuh di jutaan penonton konser Coldplay. Dan gak hanya itu, tapi sekarang menjadi skandal yang dilihat oleh banyak orang di internet, bahkan dari berbagai macam dunia. Jadi kenapa itu semua terjadi, no? Kenapa internet ramai ngomongin bahkan sampai muncul meme-nya? Yes, udah sampai muncul meme-nya loh. Jadi, apa itu insiden Coldplay Cam? Jadi ceritanya di tanggal 16 Juli 2025, Coldplay itu lagi mengadakan konser musik. Konser itu dilakuin di Amerika, lebih tepatnya di Massachusetts. Sorry Amerika, it's just hard for my tongue, you know. Massachusetts. Komen di bawah cara baca yang benernya gimana. Lebih precise di Gillette Stadium. Dan Coldplay ya, siapa yang nggak tahu Coldplay? Gua tahu, tapi sayang gue nggak pernah nonton konsernya. Gue tidak se-ngefans itu. Di Indonesia sempat ramai karena suatu dua hal dan karena konsernya juga. Dan ada namanya Kiss Cam. Nah, gue nggak tahu apakah ini khas Coldplay atau khas di stadion itu atau di penyelenggara itu. Tapi intinya yang di Coldplay Gillette Stadium ini, mereka tuh kayak ada layar bulat gede itu Kiss Cam gitu. Nah, sebenarnya tradisinya tuh juga kadang-kadang ada di berbagai macam sport di Amerika gitulah. Kalau disorot kamera gitu ya, kalian tuh cipokan, ciuman atau gimana lah, bebas. Kadang ada yang sampai dansa peraga nggak jelas gitu. Jadi ini adalah hal yang sudah umum, sudah biasa, sudah populer, bahkan sering terjadi di berbagai macam occasion. Dan gue rasa juga bukanlah hal yang asing di konser-konser musik Amerika itu sendiri. Apakah ini khas Coldplay apa enggak? Gue nggak tahu. Mungkin para fans Coldplay bisa komen di bawah waktu di Jakarta ada Kiss Cam apa enggak. Nah, pada saat Kiss Cam-nya dimulai, diarahkanlah ke dua orang yang sedang bermesraan menikmati konser dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh canda dan tawa. Tapi tiba-tiba yang terjadi, mereka bukannya ciuman, malah Oh, look at these two. Alright, come on, you're okay? Oh, what? Wow, apa yang terjadi? Kenapa bisa-bisa sepanik itu mereka? Mereka malah balik muka dan tiba-tiba pada ngejauh gitu. What is going on? Yep, mereka berdua adalah bukan sepasang suami istri. Mereka mungkin saja sepasang kekasih, allegedly, tapi mereka tidak bersuami istri. Ya nggak apa-apa dong, no? Kalau misalnya belum nikah tapi ya masih mesra-mesraan gitu kan nggak melanggar hukum. Betul banget, apalagi di Amerika kan. Masalahnya, keduanya telah menikah. Dengan kata lain, is an affair. Seperti yang dibilang sama Chris Martin. Either they're having an affair or they're just very shy. Alias selingkuh. Sosok yang ada di video yang cowok namanya adalah Andy Brion, seorang CEO. Yes, CEO perusahaan teknologi bernama Astronomer. Bukan, mereka nggak ngurusin luar angkasa. Setidaknya itu yang gue baca. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mungkin kategorinya teknologi ya, pasti berkutat di dunia startup. Ini ngomongin masalah data dan AI. Bagaimana cara detailnya? Maaf, saya kurang tahu. Dan yang perempuan namanya adalah Christine Cabot. Nah, dia dari perusahaan mana, no? Perusahaan yang sama, tapi jabatannya bukan CEO, melainkan Chief People Officer, atau mungkin yang bisa gue pahami sebagai bos di HR, di perusahaan Astronomer juga. Jadi CEO sama ibu-ibu HR berbeng tertangkap kamera di konser Coldplay. Uncomfortable couple caught on Coldplay concert. Camera sends internet into investigate frenzy. Surveys this week capturing a man and a woman trying to hide from a concert camera after it broadcast them on screen in the stadium while warped in each other's arm. Yes, mereka caught in 4K. Gue nggak tahu ya apakah sudah bisa di atas kualitas 4K video-video zaman sekarang, tapi ini bener-bener jadi omongan di internet karena ini bener-bener allegedly perselingkuhan yang luar biasa aneh. Sebenarnya biasa aja. Bukan, gue nggak mau mewajarkan perselingkuhan. Bahkan lu pada udah tau lah kalau gue sama pasangan tuh selingkuh tuh ada dosa yang nggak bisa dimaafin, bodo amat. Tapi maksudnya ngerti gak sih, orang selingkuh sama orang tuh ya udah hal yang common tapi nggak boleh ya gitu. Tapi cara tertangkapnya itu yang nggak common, yang SSR lah kalau bahasa anak kuda zaman sekarang. Mereka ketangkep lagi konser Coldplay, dapat kiss cam-nya dan kesebar ke internet, dan itu awkward banget. Dan mereka ternyata bukan kayak orang biasa, bukan kayak orang random namanya Budi sama Ani gitu loh, atau apa sih kalau misalnya di Amerika tuh kayak Josh sama Anna gitu. Mereka adalah ternyata sosok besar, dan mereka itu berada di sebuah tempat yang juga cukup terlihat keren lah perusahaannya. Dan mereka bekerja di perusahaan yang nama baik dan integritasnya itu tinggi. Dan internet makanya rame, langsung pada bikin apa ya
bakal banyak bikin bercandaan-bercandaan seru gitu loh, yang kayak benar-benar nyebelin tapi seru gitu. This is how you should go to concert if you called in sick or you are cheating on your partners, by the way. Taylor Swift fan. Woman hides identity because she called in sick to work. Ya ini meme lama ya, yang dimana dia pakai nutupin identitas padahal dia nggak perlu, tapi ya dia perlu ngelakuin itu karena dia bohong ke atasannya kalau dia itu sakit padahal dia nonton konser Taylor Swift. Mark safe from being cheated on Coldplay concert. Yeah. Oh, look at these two. All right. Oh, what? Shout out to cameraman at Coldplay concert for winning the Employee of the Month award. Dan bahkan gak cuma tweet-tweet yang bercandaan gitu, tapi juga langsung dibikin lah meme-meme malas yang menurut gue ya. Tapi ya bolehlah kalian silakan nilai. Ya pokoknya meme gitulah ya, yang harusnya di kiss cam itu terjadi adalah dua orang yang harusnya nggak ketahuan kalau mereka itu couple, lover, atau baik-baik saja gitu. No way, Kendrick Lamar and Drake, no way. Dan bahkan bukan cuma jadi bercandaan internet, tapi juga jadi bercandaan di real life. Sekarang tuh yang tadi gue bilang sebelumnya, bahwa di Amerika udah biasa kayak ada kiss cam. Dan gue yang juga agak-agak ngikutin Amerika tuh udah tahu ada banyak gituan. Jadi sekarang di acara-acara yang banyak penontonnya, entah konser atau olahraga, itu kiss camnya tuh biasanya kan yang mirip-miripan sama orang tuh ya. Atau ya abis itu kiss cam beneran yang cium-ciuman. Sekarang jadi namanya Coldplay cam. Yang dimana orang-orang itu berusaha untuk buat ulang apa yang dilakukan sama allegedly pasangan selingkuh tersebut. Jadi itulah yang terjadi. Nah, masih ngomongin netizen, gue lupa sih beberapa tweetnya, tapi ada semacam perdebatan online gitu yang menurut gue menarik untuk dibahas. Ada beberapa orang yang bilang kalau itu adalah melanggar privacy, yang dimana harusnya mereka itu dapat konsen dulu lah, dapat persetujuan dulu lah untuk masuk ke kiss cam. Kalau kalian mau jadi kontrarian, itu argumen bakal bikin kalian kayak, wah bener juga tuh. Tapi ya, come on. Pertama itu kan public space ya, bukan kamar mandi, bukan rumah lu. Itu literally lapangan, tempat konser. Apalagi kalau misalnya emang udah tradisi atau kebiasaan untuk melakukan kiss cam dan dari dulu emang nggak berbahaya, emang orang-orang juga suka-suka aja. Dan yang terakhir, why people defending a cheater? Kenapa kita ngebelain tukang selingkuh ya? Dan dari perdebatan itu ada argumen yang menarik banget. Ada yang bilang, gue lupa sorry ya tweetnya siapa dan di mana dapetinnya, mungkin kalian bisa cari atau temuin. Jadi ada yang bilang, lu pada jadi ngerti kan sekarang kenapa banyak boomer atau orang-orang tua itu nggak suka ada WFH atau work from home? Ya katanya kayak karena mereka nggak bisa ngelakuin itu jadinya. Ya karena mereka mesti sama bininya mulu atau sama suaminya mulu. Not my word, but kinda make sense though. Dan tentu saja ini berlaku buat Amerika ya, maksudnya yang di Amerika gitu. Kan kita ngomongin kasus di Amerika gitu ya, bukan buat semua. Dan sempat ramai gitu di internet, ada statement dari si Andy gitu, bikin surat pernyataan dan lain-lain kesebar di internet yang bilang kayak bla 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 bla, statement from CEO Andy Bjorn dan segala macam. I was acknowledge the moment dan bla 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 bla. I also want to express how troubling it is that we should have been a private moment become a public without my consent. Itu yang tadi gue bilang tuh, bahwa orang-orang pada bilang kok ini harusnya private jadi public dan lain-lain. I respect the artist and entertainers, but I hope we can all think more deeply about the impact of turning someone else's life into a spectacle. But bisa dikonfirm bahwa itu bukan pernyataan resmi, itu orang-orang di internet nge-troll. Jadi ya tidak, itu bukan statement resmi dari si Andy Bjorn. Dan perusahaan terkait itu juga bikin statement mengenai si Andy itu sendiri. Andy Bjorn has tendered his resignation and the BOD has accepted. Selain itu mereka juga akan bikin semacam investigasi mengenai hal ini. Astronomers released another statement on behalf of the company announcing that its board of director had launched a formal investigation into this matter and would have additional detail to share very shortly. Jadi udah resign dan akan dilakukan investigasi. Dan gue kurang dapat info mengenai si ceweknya itu gimana. Biasanya kalau hal-hal kayak gini gue nggak langsung nyalahin ceweknya ya, karena biasanya beberapa perempuan itu juga korban laki-laki bangsat gitu, yang akunya single padahal udah punya istri, punya anak bahkan. Tapi kalau kayak di sini kayaknya it's obviously they know. Mereka tahu udah pada punya pasangan, dan kebetulan si cewek teman selingkuhnya juga udah punya pasangan. So yeah, it's an affair in the office allegedly, even though it's too obvious. Yes, memang ada beberapa detail dari keluarga Andy dan Christine yang gue kurang mau bahas, karena gue rasa di sini yang harusnya kita tekankan adalah si Andy dan Christine-nya gitu. Keluarganya kan korban gitu. Jadi menurut gue kayaknya nggak pas untuk gue bahas. Lebih baik fokus ke mereka berdua yang emang menjadi sorotan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Bonus, media-media lokal Amerika pun juga gila-gilaan nyindir aja. Mereka sampai sengaja bikin sebuah
klip untuk niruin itu buat transisi berita. Kurang ajar banget, tapi ya. Kalau kalian suka sama pembahasan apa yang lagi rame di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian, ke channel gue aja dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. By the way, ini kenapa ya? Ini gue tiba-tiba ada biru. Gue tidur sambil gebuk tembok apa gimana ya? Aneh banget dah. Semoga sembuh dah. Tuh kayak merah gitu, biru gitu. Kenapa ya? Padahal nggak, selama seharian nggak ngapa-ngapain gue. Tahu udah kenapa? Coba komen di bawah. Dan siap-siap, sepertinya akan ada nakama main di Surabaya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.